Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas nak suara Pak? Jelas Pak. Jelas ya? Jadi kalaupun terputus-putus, bilang ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih? Luar biasa Pak. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Sehat. Sudah pada mandi? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah. Ada yang belum ya? Nggak apa-apa. Pasti ada yang belum mandi, baru bangun tidur. Ya ginilah kalau kuliah jam 7. Tapi teman-teman sudah terbiasa ya kuliah jam 7 ya? Sudah terbiasa kuliah jam 7 seperti ini ya? Terbiasa Bang. Terbiasa banget. Sama seperti itu. Saya semester lalu kalau yang dapat jam 7 ditukar sama saya. Mungkin ada yang anak kecil yang masih punya dedek bayi, diajak tukar. Bapak, saya belum juga ke kantor, masih di rumah nih. Oke, teman-teman, terima kasih telah gabung sebanyak 74 orang. Ya, jadi sepanjang perkuliahan kita menyesuaikan saja yang nyalain kamera. Nanti nggak sepanjang perkuliahan, boleh kok dimatikan. Ya, jadi kalau Pak minta teman-teman nyalain kamera untuk dokumentasi, teman-teman nyalakan seperti itu. Kalaupun sudah, boleh dimatikan kayak gitu ya. Menyesuaikan saja. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua kita, teman-teman. Kalau minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Pada masih ingat? Perkembangan sistem operasi Pak. Ya, perkembangan sistem operasi. Jadi kalau pengulangan itu belajar program ya. Nanti pasti belajar juga kita. Percabangan, if else. Jadi lanjut ya teman-teman. Jadi materi minggu lalu sistem operasi. Jadi minggu kali ini kita akan pengenalan pemanfaatan komputasi atau program. Sesuai dengan PKS. PKS ini kan pengantar komputer dan softwarenya. Jadi pelajaran dasar yang berkaitan dengan komputer. Tidak melulu, tidak harus prodi informatika atau prodi yang berkaitan dengan komputasi atau komputer, tapi semuanya yang harus kita ketahui, terutama hal yang dasar. Pemanfaatan komputasi, pemanfaatan bidang komputer di dunia saat ini. Nah, oke, materinya sudah di-share di minggu kedua, teman-teman. Di pertemuan kedua di Google Classroom-nya, teman-teman bisa download nih di sini ya. Nah, pemanfaatan komputasi. Sini silakan di-download materinya. Jadi inilah yang materi yang kita pelajari. Ya. Semua materi sudah saya upload kecuali pada minggu UTS dan kuis. Itu tidak ada materi melainkan kuis saja. Kalau ada sisa waktu kita ada pembahasan. UTS nanti serempak atau berbarengan dengan TPB lainnya. Jadi ada 14 materi. Boleh silakan langsung di-download. Lanjut, kita langsung saja atau ada yang mau teman-teman tanyakan materi minggu lalu boleh. Atau mau bertanya atau konsultasi boleh. Ada? Ada teman-teman?
Belum, Pak. Belum ada. Oke. Jika kalaupun ada yang ingin ditanya boleh ya. Belum memulai. Oke, saya share screen lagi. Oke. Nih. Jadi ini materi kita, pengenalan pemanfaatan komputasi. Komputasi ini pemanfaatan sistem komputer atau program dari komputer yang kita manfaatkan. Kita belajar program yang memudahkan manusia. Lanjut ke subtopik, garis besar atau poin-poin yang akan kita dapat dari materi hari ini, dari pelajaran kita hari ini. Pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang. Ya, kalau mau disebutkan dalam berbagai bidang, semua bidang, ya, bidang pertanian, bidang industri, bidang produksi atau semuanya tidak, semua sudah mencakup bidang komputer, pemanfaatan komputasi. Bidang perdagangan, ya, contohnya pemanfaatan komputer yaitu dengan program, misalkan belajar, pemanfaatannya jual beli online, itu memanfaatkan bidang komputer karena program, misalkan aplikasi Shopee, aplikasi Lazada atau Bukalapak, itu program komputer. Kemudian subtopik yang berikut, yang kedua, dari source code atau kode program. Kode program menjadi program. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita sering manfaatkan itu awalnya dari source code atau coding yang dibuat dari bahasa pemrograman, kemudian dikompilasi atau diinterpretasi sehingga program ini bisa membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan bidang pendidikan, bidang perdagangan. Itu yang dari belajar dari source code atau kode program. Ya, nanti kita mulai dari minggu besok, minggu depan, atau selanjutnya sampai akhir pertemuan kita ada belajar source code atau kode program sederhana. Ya. Kemudian yang ketiga, pengenalan cara berpikir komputasi. Cara berpikir menggunakan komputer, jadi tidak manual. Bagaimana misalkan belanja, selama ini kita harus datang ke toko, memilih. Sekarang kalau berpikir secara komputer, bagaimana belanja itu secara online. Kita tawar-menawarnya melalui chat. Kita konfirmasi, masukkan keranjang belanja. Itu dibuat dengan komputer. Dengan pendekatan prosedural. Sesuai dengan yang ada. Kemudian pengenalan bahasa pemrograman yang dipilih. Jadi bahasa pemrograman itu banyak, teman-teman. Kalau web itu PHP, kalau aplikasi itu ada Visual Basic, ada Java. Jadi banyak bahasa programan. Struktur data, program prosedural. Data, jadi program yang prosedural, termasuk apa yang akan kita pelajari nanti, kita akan hanya belajar program prosedural dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi pemrograman prosedural itu adanya data dan
algoritma, terdiri dari data dan algoritma. Nah, algoritma ini adalah alur berpikir logis, terstruktur dalam penyelesaian masalah. Itu program prosedural. Itu pengertian algoritma, alur berpikir logis. Kemudian yang terakhir, poin subtopik yang kita pelajari, program pertama dan hasil eksekusinya. Nanti ada program sederhana sampai hasil eksekusinya jika dijalankan. Pencapaian yang akan kita pelajari, harapannya teman-teman dari belajar hari ini kita akan menjelaskan atau teman-teman memahami bagaimana komputasi atau program yang dimanfaatkan dalam keilmuan fakultas atau sekolah. Kalau fakultas kita misalkan e-learning, bidang komputasi programnya. E-learning. Terus termasuk Google Classroom ini menggunakan program yang disediakan oleh Google yang sifatnya open source, tidak berbayar. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses dari prosedur code menjadi program dengan menggunakan kompilator atau interpreter. Proses dari coding yang mentah, coding kita buat kode program. Coding ini kan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kalau kita kan bicara dengan manusia, kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, kalau kita mau berbicara dengan komputer agar menjalankan sesuai dengan perintah kita, ya menggunakan bahasa pemrograman. Kata-kata yang kita sebutkan itu berupa source code. Ucapan atau perintah kita itu berupa source code. Yang kemudian di-compiler sehingga dimengerti oleh komputer. Sesuai dengan kita buat program itu buat apa. Misalkan buat untuk mau mencetak, kita buat perintahnya seperti itu, isi dari source code. Kemudian menjelaskan apa yang dimaksud berpikir komputasi dengan pendekatan prosedural. Nanti kita pelajari nih, berpikir komputasi itu pendekatannya ada proses, ada input, ada proses, ada output dari komputasi. Memahami representasi pemrosesan data. Jadi kalau sudah data yang sudah kita input, mau diprosesnya bagaimana? Misalkan program ATM. Program ATM itu dapat bunga, misalkan bunga tabungan. Kita inputan awalnya itu uang yang kita tabung. Kemudian pemrosesan setiap 1 bulan itu ada bunga 10%. Misalkan. Nah itu pemrosesan itu diproses oleh program setelah data yang ada. Dan program dalam mesin komputer. Yang diproses dalam mesin komputer. Kemudian yang terakhir membuat program kecil pertama dalam bahasa pemrograman yang dipilih dan memahami aspek eksekusinya. Mana perintah untuk menginput data, mana perintah untuk proses, dan mana untuk eksekusi, hasil eksekusinya, outputnya. Hasil perkalian, hasil penjumlahan, itu hasil prosesnya, hasil eksekusinya. Lanjut, teman-teman jika ada yang ditanya, boleh langsung tanyakan saja ya teman-teman ya. Kalau berikutnya, kalau ada yang poin penting, silakan dicatat saja, boleh. Lanjut, apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi itu berpikir menggunakan logika. Komputer itu pasti. Kalaupun ada dalam kesalahan hasil dari program, itu kesalahan saat coding. Kalau dia error, Pak, error itu error dari coding, bukan kesalahan dari proses. Kalau kesalahan dari proses, berarti coding yang kita buat itu salah.
Lanjut, berpikir menggunakan logika. Jadi, komputer itu berpikir menggunakan logika. Yang nggak ada logika itu ada cinta. Ya, cinta, kalau cinta nggak ada logika. Hanya bercanda ya. Berpikir menggunakan logika. Jadi berpikir menggunakan logika itu, mengapa dikatakan menggunakan logika? Melakukan sesuatu langkah demi langkah. Ya, jadi coding itu dibaca dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau dia kurang baris pertama, keduanya salah, dia nggak akan sampai ke hasil proses. Langkah demi langkah. Jadi kalau langkah-langkahnya tepat, benar, hasilnya juga akan benar. Kalau hasilnya salah, mungkin bisa kita periksa lagi. Langkah-langkah awalnya mungkin salah. Itu coding komputer. Program yang dikenal komputer. Yang kedua, teman-teman, menentukan keputusan apabila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Komputer ini bisa membuat keputusan, tapi dari logis yang bisa dibuat dari program tersebut, menentukan keputusan. Jadi ada dua pilihan misalkan. Nilai mahasiswa ini dikatakan lulus apabila di atas 70, kurang dari 70 tidak lulus. Jadi dia bisa buat keputusan. Jadi banyaknya mahasiswa atau banyaknya data dieksekusi, dia bisa buat keputusan. Tentukan keputusan bila menghadapi dua kemungkinan. Jadi logikanya yang harus benar. Langkah demi langkah yang dia eksekusi. Yang berikutnya, salah satu cara memahami dan mengimplementasikan cara berpikir komputer adalah dengan belajar bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Jadi kita bahasa pemrograman, belajar program, itu kita buat program, buat aplikasi. Buat aplikasi itu dari bahasa pemrograman. Kalau orang yang membuat program, membuat web, buat aplikasi, itu programmer. Cara lain dalam berpikir komputasi adalah memahami menggunakan perangkat lunak pengolahan data yang ada. Misalkan kita belajar Word, Microsoft Word, mengolah lembar kerja. Itu cara berpikir komputasi. Apa yang kita ketik, kemudian kita simpan, kita cetak. Itu perangkat lunak yang bersifat komputasi ya. Berpikir komputasi. Kita mengetik, kita Word, cetak. Spreadsheet. Nah, belajar Excel ya. Belajar Excel, mengolah data. Seperti teman-teman semester lalu. Ini mengelola data. Ini perangkat lunak yang program yang telah jadi. Jika kita ingin belajar memahaminya. Atau kita buat program baru. Jadi itu yang dimaksud berpikir komputasi. Berpikir komputasi. Jadi kenapa Excel disebut perangkat lunak? Pengolahan data. Karena kita misalkan menghadapi dua kemungkinan membuat keputusan. Menentukan keputusan apabila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Contohnya di Excel, teman-teman buat kemarin apakah ada berapa orang yang lulus, berapa orang yang tidak lulus, berapa orang yang remedial atau mengulang. Itu dieksekusi oleh program Excel yang sudah kita buat logikanya atau langkah-langkahnya. Jika dia nilainya lebih dari itu langkah-langkah logikanya yang dieksekusi. Lanjut ke kemampuan berpikir komputasi.
Jadi berpikir komputasi ini memungkinkan kita ini menggunakan komputasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita kalau mau buat program sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan bisa dieksekusi oleh komputer. Ya. Kemampuan ini akan menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki di abad 21. Sekarang kita sudah abad 21 ya, teman-teman. Kalau zaman sekarang yang nggak mampu menggunakan komputer, dia akan tertinggal. Langkah-langkah logis, berpikir komputer, itu harus kita pahami. Minimal kalau teman-teman punya perusahaan atau buka swalayan, buka belanja misalkan. Langkah-langkah berpikir komputasi ini, teman-teman alur buat program ini mau gimana awalnya? Awalnya dana, uang masuk dari belanja. Langkah-langkah berpikir seperti itu. Jadi seorang yang ingin dibuatkan program oleh programmer, kita nih misalkan si A tidak bisa buat program, tapi dia harus tahu langkah-langkah yang harus ada jika dibuat program. Jadi dia request dulu terlebih dahulu dengan programmer. Dia bicara, saya mau buat program yang eksekusinya seperti ini. Tahap awalnya bagaimana? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki kemampuan dasar yang harus dimiliki, yaitu berpikir komputasi. Nah, kalaupun kita belum bisa buat program yang jalan, minimal kita merancang alur-alur logis, alur-alur program yang ingin kita buat atau ingin kita request dengan programmer. Nah, sebelum berpikir komputasi, kemampuan dasar kita itu manusia, kita semuanya, kemampuan dasar kita itu mampu membaca, mampu menulis, mampu berhitung. Nah, ini kemampuan dasar kita. Kalau berpikir komputasi, nah ditambah kalau kita bisa berpikir komputasi, bisa mengelola data dalam jumlah yang banyak, tidak ada kesalahan, itu berpikir komputasi. Nah, ini kemampuan dasar, yaitu bisa teman-teman dari sekolah sudah belajar membaca, menulis dari SD, berhitung. Ini kemampuan dasar, setiap manusia pasti bisa ini. Kalau tidak bisa ini, membaca, menulis, berhitung, buta huruf. Ditambah lagi kalau kita di abad 21 harus berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasi ini melibatkan sekumpulan keahlian, teman-teman. Mulai dari program, memecahkan masalah, melibatkan sekumpulan keahlian dan teknik pemecahan masalah yang biasanya digunakan oleh pengembang perangkat lunak atau programmer ya, untuk menulis program aplikasi komputer. Ini kalau seperti yang Pak bilang tadi, kalau kita ingin dibuatkan program, kita harus tahu kita ini mau buat program yang bagaimana. Seperti itu. Melibatkan sekumpulan keahlian, keahlian programmer, keahlian berpikir logis, berhitung, keahliannya misalnya. Gitu. Yang berikutnya teknik-teknik yang digunakan. Yang pertama dekomposisi, nah, cara manualnya, alur-alurnya, tahapan program yang ingin kita buat, atau tahapan program-program yang ingin kita eksekusi, dekomposisi. Kemudian pengenalan polanya bagaimana, polanya logikanya, polanya dia mulai dari input, prosesnya bagaimana. Generalisasi pola dan abstraksi, pattern generalization, untuk mendefinisikan suatu model.
Ini polanya. Kemudian merancang algoritmanya, langkah-langkah, dan menganalisa data atau visualisasi. Logikanya, alur berpikirnya. Dalam penyelesaian masalah, kita harus berpikir komputasi itu langkah-langkah logisnya. Langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang terstruktur. Dan analisa itu misalkan data, kita buat program, data yang ada itu bagaimana visualisasinya, apakah dibuat grafik atau flowchart, grafik atau diagram. Oke, dekomposisi. Ini yang pertama tadi, teknik-teknik yang digunakan. Dekomposisi ini maksudnya suatu masalah dipecahkan dalam beberapa sub masalah yang lebih kecil. Sub masalah yang lebih kecil. Misalkan berhitung matematika. Hasilnya 256. Dekomposisinya 2 kali 100 ditambah 5 dikali 10 ditambah 6 kali 1. Jadi diuraikan. Dekomposisi ini jadi sub-sub terkecilnya. Ini kalau matematika. Nah, kalau dalam sistem perpustakaan, logikanya kalau menggunakan sistem program, pastinya kan kalau sebelum komputer program itu secara logika, kalau kita ingin minjam buku atau seorang pustakawan, itu yang menjaga perpustakaan pastinya memiliki data buku yang dicatat di dalam buku. Berarti ada data buku. Data-data anggota, berarti ada data-data anggota yang dicatat dalam buku. Pasti anggota ini siapa saja? Mahasiswa, dosen, atau umum. Itu data-data. Yang secara manual tersebut, yang selama ini tertulis di dalam buku, dibuatkan di dalam sistem komputer yang dinamakan sistem perpustakaan. Sama. Kalau selama ini secara manualnya meminjam buku dicatat di dalam buku. Dicatat tanggal berapa dia pinjam, tanggal berapa dia harus mengembalikan. Misalkan dia terlambat, dikalikan berapa secara manual. Cara-cara peminjaman itu yang dimasukkan dalam program. Misalkan denda langsung diketahui dari hasil aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut langsung menghitung denda atas keterlambatan. Kemudian sistem komputer itu mencatat anggotanya siapa saja. Dari anggota ini mungkin aplikasi sistem komputer ini bisa mencetak kartu anggota atau barcode dari anggota atau KTM mahasiswa dari sistem perpustakaan. Nah, apalagi yang kurang? Pasti data buku. Ini kan contohnya saja, sistem perpustakaan itu mencatat peminjaman buku, mencatat anggota. Harus punya data buku. Misalkan kita mau cari buku berdasarkan pengarang, buku berdasarkan bidang ilmu, buku berdasarkan tahun, penerbit. Itu tidak secara manual, melainkan dalam sistem komputer. Jadi apa itu program komputer? Nah, program komputer itu dari hasil manual seperti ini, dekomposisi yang kita uraikan menjadi poin-poin sub masalah yang kecil, dijadikan dalam program komputer. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Jadi itu yang teknik yang digunakan ya. Teknik dekomposisi itu kita menguraikan sub masalah itu jadi poin-poin kecil.
Apa saja? Misalkan bank, sistem bank. Gimana logikanya bank, teman-teman? Ada yang bisa? Ada yang paham? Bagaimana sistem bank kalau dikomposisikan? Oke lah. Misalkan bank itu harus memiliki, misalkan ada yang namanya menghitung simpanan, menghitung pinjaman, atau eh, nasabah. Sama seperti koperasi. Koperasi kemarin kan kalau koperasi dicatat berapa yang minjam, berapa dia simpanan wajib, simpanan pokok, angsuran per bulan, misalkan kalau dia meminjam. Itu yang secara manual yang atau dekomposisinya. Nah, dari secara manual ini, dari uraian ini, kita pindahkan kita buatkan dalam sistem. Itu program komputer. Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita melakukan prediksi. Jadi komputer ini, misalkan belanja, penjualan saham, ada naik turun kan penjualan saham, atau kita belanja atau pengunjung yang datang atau pembeli yang datang di toko dicatat dicatat atau direkam oleh komputer polanya bagaimana. Sehingga kita tahu kita dengan komputer ini kita dapat melihat pola yang terjadi atau apakah belanja jumlah pengunjung atau jumlah pembelinya naik dalam bulan ini atau jumlah pembelinya menurun pada bulan ini. Kita bisa melihatnya dari yang telah terjadi sehingga kita bisa melakukan prediksi. Jadi untuk program komputer kadang kita bisa menemui pola yang berulang. Keadaan ini memungkinkan pemisahan dengan bagian program menjadi prosedur atau fungsi. Apakah di T6 akan turun atau naik? Kita kan bisa melihat alur pola ini mengarahkan naik kan? Mungkin langsung turun seperti ini. Pasti naik. Kalaupun turun nanti dia melandai turun lagi. Nah, jadi kita kalau yang disebutkan prediksi dari pola yang ada naik. Nah, dari T5 ini kan arah pola ini mau ke atas. Kita bisa melihat dari pola-pola yang sebelumnya dari T0, T1, T2. Nggak ada dia langsung menukik turun tajam. Berarti naik. Itu yang disebutkan pola. Ini contoh pola penjualan saham. Contoh pola nilai NIM, nilai semester 1. Naik, misalkan langsung naik kan nilainya. Semester 2 apa? Kita bisa lihat polanya turun atau tidak. Ada diagram itu untuk melihat pola. Generalisasi pola. Memahami informasi kompleks menjadi lebih sederhana untuk membuat informasi yang bersifat general. Sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. Misalkan gambar grafik picture. Grafik yang di Excel kemarin, ya, teman-teman jika belajar Excel langsung diarahkan buat grafik, perolehan nilai dalam rata-rata satu kelas bisa digambarkan dalam grafik. Lihat polanya, abstraksinya. Representasi jumlah mahasiswa pria dan wanita bisa tergambar dari grafik ini. Lokasi suatu bumi, posisi
lokasi suatu posisi di bumi dapat ditentukan dari koordinat longitude. Nah, itu pola, generalisasi pola. Nah, yang berikutnya menghitung Fibonacci. Fibonacci kan dijumlahkan n sampai dengan jumlah n, dikurang. Itu generalisasi pola. Rancangan algoritma. Ini tahapan yang berikutnya merancang algoritmanya. Algoritma itu kan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah terstruktur ya, langkah-langkah terstruktur dalam penyelesaian masalah. Kemampuan mengembangkan strategi langkah demi langkah untuk memecahkan suatu masalah. Rancangan algoritma biasanya dibuat berdasarkan dekomposisi atau langkah-langkah terkecil. Misalkan contoh tadi dalam perpustakaan, langkah-langkah terkecilnya, perpustakaan harus memiliki data anggota, pasti mencatat peminjaman, pasti mencatat data buku, berapa sisa buku yang dipinjam. Itu langkah-langkah dekomposisi, data-data permasalahan terkecil, yang kecil, dekomposisi. Dan didefinisikan menggunakan pola yang membantu pemecah masalah. Kemudian berapa orang yang minjam buku ini bisa terlihat dari pola. Pada bulan ini berapa orang yang minjam buku tersebut. Pada semester ini berapa mahasiswa yang meminjam buku algoritma pemrograman C++. Pasti naik pada semester ini jika digambarkan dalam grafik, dalam bentuk pola. Pada semester ini berapa orang mahasiswa, misalkan semester lalu berapa orang yang meminjam buku Microsoft Excel, pasti naik. Nah, di semester ini berapa orang yang minjam buku? Menurun, karena tidak ada mata kuliah tersebut. Tidak ada mata kuliah yang belajar Excel. Itu terlihat dari pola. Definisi pola yang akan membantu pemecahan masalah. Ini contoh rancangan algoritma atau logika. Memang contohnya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, tidak. Contoh sederhana ya. Urutan memasak kentang. Sebelum kita memasak kentang, ini contoh nyatanya agar mudah dipahami ya teman-teman. Kenapa dicontohkan kentang? Urutan memasang sepatu. Pasti sebelum masak kentang itu dibeli. Sebelum dimasak kentang itu dikupas. Sebelum sepatu itu terpasang, pasti kita pakai kaos kaki terlebih dahulu. Mengikat talinya. Kemudian implementasi program komputer dalam C++, Pascal, Fortran, dan lain-lain. Jadi ini jika urutan langkah-langkah tersebut, kemudian diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu banyak ya, prosedural, C, Pascal, Fortran, dan lain-lain. Tapi bahasa pemrograman apapun pasti harus benar. Rancangan algoritmanya, langkah-langkahnya harus benar. Apa nih? Lanjut ke karakteristik berpikir komputasi. Karakteristik yang pertama, berpikir komputer itu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Sorry, saya habis baterai. Tunggu ya. Langkah-langkah. Oke, lanjut. Saya ulangi. Langkah-langkah berpikir komputasi itu
Kalau kita buat program komputer, pasti kita buat program itu untuk membantu memecahkan masalah, ya, bukan menambah masalah baru, agar memudahkan kita. Dibuatkannya aplikasi Microsoft Word itu untuk memudahkan kita membuat surat, bukan secara manual atau bukan menggunakan mesin tik, cek, geser. Dibuatkan aplikasi, misalkan aplikasi belanja online, itu untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Sama ini masalah kita kalau belanja harus datang ke toko. Dibuatkan program aplikasi belanja online itu untuk memecahkan masalah jika kita ingin belanja online. Kan memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Jadi kalau program itu nambah ribet, nambah buat masalah, memperlambat pemecahan masalah, itu tidak membantu kita, itu bukan berpikir komputasi. Mampu mengorganisasi atau menganalisa data. Jadi sebelum kita buat program, kita mampu mengorganisasi data. Data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian program ini hasil eksekusinya apa, hasilnya apa, dianalisa. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi atau suatu model atau simulasi. Itu berpikir komputasi. Representasikan data, menggambarkan atau menampilkan data yang banyak dalam bentuk model. Setelah dari simulasi, dalam bentuk diagram atau grafik yang ditampilkan. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara Saya ulangi, yang keempat, melakukan otomatisasi solusi. Solusi yang otomatis dengan cara berpikir algoritma, sekumpulan langkah-langkah yang terurut. Yang berikutnya, mampu melakukan identifikasi. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengimplementasikan solusi dengan berbagai kombinasi atau langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Jadi ini karakter berpikir komputasi ya teman-teman. Kalau kita punya ide, oh sebaiknya ini dibuatkan program, itu berpikir agar masalah ini bisa dibantu, misalkan mengolah data yang banyak. Itu ciri karakteristik atau ciri-ciri berpikir komputasi. Oh, datanya sebaiknya awalnya seperti ini, kemudian diproses. Menghitung denda peminjaman buku atas keterlambatan. Teman-teman sudah mampu menganalisa data, mensimulasikannya. Oh, sebaiknya kalau keterlambatan 1 hari dikalikan Rp1.000. Itu langkah-langkah karakteristik. Melakukan identifikasi, menganalisa, mengimplementasi. Dimanapun kalau teman-teman nanti melakukan penelitian atau buat TA, tugas akhir, buat skripsi, pasti harus kita mencari permasalahan. Sehingga permasalahan tersebut kita temukan, kita identifikasi permasalahannya apa saja, kemudian kita analisa apa saja yang dibutuhkan datanya, sebaiknya datanya hasil prosesnya apa, kemudian solusi dari identifikasi atau permasalahan tersebut, sehingga dibuatkan komputer, program, seperti itu. Itu dimanapun kalau ada penelitian, atau buat tugas akhir nanti mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi itu mendeteksi permasalahan, menganalisa. Kemudian
kita menemukan solusi. Solusi itu dituangkan di dalam komputer, dalam dalam program. Yang terakhir, melakukan generalisasi solusi. Dari solusi yang ada, kita generalkan solusi tersebut untuk berbagai masalah yang berbeda, untuk masalah yang ada. Untuk misalkan dari perpustakaan tadi, memudahkan mencetak kartu anggota perpustakaan, memudahkan mendata buku yang dipinjam, mendata ketersediaan buku, mendata denda. Jadi dalam satu paket program, setelah program itu diuraikan dari sub-sub masalah yang kecil. Nah, ini pemecahan masalah dengan komputer, teman-teman. Ini contoh langsungnya. Bahkan pada zaman dahulu itu, dulu orang tua kita lah ya, ketika Pak masih SD masih banyak ini masih menggunakan mesin tik, mesin yang diketik, cuman ada huruf. Kalau sekarang ini di keyboard, setiap kali mengetik digeser lagi, dimasukkan kertas, digeserkan lagi. Ini masalah dulu itu sudah kayak gini. Ini punya mesin tik ini termasuk langka kalau yang dulu. Buat surat-surat tanah, surat-surat penting itu masih berlaku tulis tangan, masih tulis manual. Kemudian ada mesin tik. Zaman dahulu, kalau dahulu mau ngetik ini harus ada juga belajarnya, ada juga kursusnya. Sekarang, dengan adanya komputer, kita sudah belajar Microsoft Word. Apa kita ingin membuat surat, kita ingin buat surat tanah, surat jual beli, surat apapun, ngetik, bahkan buat surat kirim, menanyakan kabar, buat surat. Kalau sekarang kebalikan, kita mau menggunakan mesin tik itu sudah ketinggalan zaman, nggak digunakan lagi. Itu memecahkan masalah. Ya, kalau selama ini buatnya mesin tik, kita harus cari orang yang mau bisa punya mesin tik, bisa ngetik. Sekarang sudah Excel. Nah, begitupun kendali, pesawat kendali. Cara manual kayak gini, tombolnya benar-benar diklik, benar-benar ditarik puasnya. Nah, sekarang di sini sudah tinggal pencet-pencet saja dengan komputer. Jadi komputer itu membantu penyelesaian masalah kita. Kalau kita punya masalah buat menghitung gaji karyawan, dibuatkan komputer, aplikasi komputer. Sehingga kita nggak perlu harus menghitung manual. Begitupun zaman dahulu, saya ingat orang tua saya karena guru, menghitung nilai siswanya. Nilai siswanya dicatat, nilai ulangan 1, nilai kuis 1, nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ditambah, dikali manual, pakai kalkulator orang tua kita. Cari guru kita dulu. Kalau sekarang, itu sudah. Tinggal input saja, dibuatkan alur logikanya, if-nya atau hasilnya, tinggal diinput, hasil inputan, dan akan tampil hasilnya. Berapa nilai mahasiswa tersebut, berapa nilainya, rata-ratanya, langsung. Jadi adanya komputer ini menyelesaikan masalah. Mengorganisasi dan menganalisa data. Ini teman-teman, data yang banyak, seperti contohnya di sini SPSS ya, atau Excel, teman-teman belajar data yang banyak, dihitung manual, dihitung kalau dahulu
Sehingga dengan aplikasi ini kita bisa tinggal di blok, cari tipe grafiknya, grafiknya kita mau grafik batang atau diagram grafik V atau yang bulat itu, atau dia grafik garis. Ini yang dinamakan organisasi data. Jadi data itu nggak akan keliru. Kita menjumlah, mencari nilai rata-rata, nggak akan keliru. Tinggal di blok semua datanya, maka akan tampil hasil nilai rata-rata. Kemudian data-data satu kelas tersebut, kita pilih grafik, akan tampil grafik. Oh, data regional 1 ini perolehannya 2.500. Yang merah lebih tinggi. Nah, ini yang disebut analisa data. Membandingkan 3 poin ini akan tampil. Seperti itu. Ya. Lanjut. Contoh pengolah analisa persoalan mengupas kentang. Kalau langkah-langkahnya tidak struktur, kita pasti error. Tahu-tahu kenapa? Misalkan kita mau masak kentang, tapi langsung digoreng. Itu salah. Itu pastinya kalau kita mau memasak kentang, kita pasti mengupas. Bila ingin memakan kentang, tentunya kita perlu memiliki kentang terlebih dahulu. Jika belum ada, maka teman-teman membeli kentang. Bukan langsung dipraktikkan ya teman-teman. Ini contoh saja ya teman-teman. Contoh persoalan memasak kentang. Jadi kalau kita belum punya kentang, kita beli kentang. Misalkan kita beli dahulu. Belinya di mana? Atau beli ke pasar. Atau beli di tukang. Atau yang punya kebun kentang. Jika sudah ada, maka kentang perlu dikupas. Setelah dikupas, kita harus memilih apakah harus menggoreng kentang atau merebus atau membuat sup dari kentang. Itu analisa persoalan mengupas kentang. Jadi langkah-langkahnya terstruktur, terurut. Tidak boleh apabila kita belum punya kentang, belum memiliki kentang, langsung langkah-langkahnya melompat. Jika setelah kentang dikupas, kita menentukan apakah digoreng atau direbus. Nah, itu namanya error. Itu disebut error ya, kalau dalam komputer. Contohnya, kita ketersediaan kentang. Jadi pertanyaan, di rumah kita ada kentang atau enggak? Jika sudah ada, kita kupas. Kita kupas terlebih dahulu kulit kentangnya. Enggak mungkin langsung jika kita sudah memiliki kentang langsung digoreng. Enggak, pasti dikupas. Jika belum, tidak memiliki kentang, beli kentangnya. Di mana? Di pasar. Ini gambarnya jualan kentang di pasar. Jangan mengambil kentang di rumah tetangga atau di kebun tetangga. Nah, setelah dikupas, jadi hasilnya tidak ada kulit, putih. Kayak kok jelas ini. Kentang ini sesuai kemauan kita. Kentang ini mau dimasak apa? Mau dijadikan apa? Nah, ini baru pilihan program. Digoreng, atau direbus, atau dibuat sop dari kentang. Itu langkah-langkah kita jika ingin makan kentang. Kita harus memiliki kentang harus dikupas. Setelah dikupas banyak pilihan. Apakah digoreng, direbus, di sop. Seperti itu juga nilai, teman-teman. Teman-teman, satu kelas TPB 44 ya. Saya harus memiliki data teman-teman terlebih dahulu. Memiliki nama si A, si B, si C. Memiliki. Kemudian kalaupun saya sudah memiliki data teman-teman, ya. Jika belum, saya minta dengan SIACAT atau LTPB data teman-teman.
Saya nggak langsung kemudian saya nggak bisa langsung kasih teman-teman nilai A, nilai B, nilai C. Enggak. Melainkan teman-teman ada prosesnya. Teman-teman mengikuti kuis, mengikuti buat tugas, tugas besar, kehadiran, UAS, UTS. Sehingga baru bisa menentukan nilai teman-teman A, B, atau C. Seperti itu. Ya, langkah-langkahnya logis. Ini pengenalan flowchart, teman-teman. Pengenalan flowchartnya diagram alir. Langkah-langkah ini, misalkan langkah-langkah ini kita buat di dalam flowchart, di dalam diagram alurnya terstruktur. Jadi apa yang kita gambar nanti ini bukan struktur organisasi, bukan, melainkan flowchart, alir diagram. Di awal sering digambarkan dengan mulai atau start, dan selalu diakhiri dengan selesai. Nah, kemudian setelah memulai, pasti alur ini ada garis. Nanti kita pilih garis ini, alur. Kemudian prosesnya apa di sini? Misalkan kentang tadi ya, memasak kentang. Prosesnya membeli kentang. Prosesnya lagi, turunnya lagi setelah membeli kentang. Nah, ini ya. Memilih kentang, dikupas, itu proses. Seperti ini ya. Mulai. Ini pilihan. Yang gambar lupis ini. Pilihan. Kentang tersedia atau tidak. Ini diagram alir. Kentang apakah tersedia di rumah? Jika iya, ini pilihan. Iya atau tidak. Kurang atau lebih. Mau digoreng atau mau direbus atau mau disop. Ini pilihan. Nilainya lulus atau tidak. Ini pilihan. Setelah pilihan kentang tersedia, kentang harus dikupas. Ini proses. Setelah punya kentang, setelah dikupas, proses berikutnya, pilihan berikutnya. Ini pilihannya. Pilihannya mau digoreng atau mau direbus atau mau dibasok. Setelah kita memilih misalkan digoreng, maka selesai permasalahan. Kita makan kentang goreng. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini contoh sederhana ya teman-teman. Bukan PKS. PKS yang diajarin pelajaran semester ini mengupas kentang. Bukan. Ini contoh sederhana. Ya. Contoh sederhana mengupas kentang. Nah, begitupun misalkan bangun ruang, menghitung bangun ruang, teman-teman. Menghitung bangun ruang, kita menghitung luas persegi panjang. Kita harus memiliki data. Apakah sudah diketahui? Kita mencari luas. Kita harus uraikan luas itu dalam apa datanya, dalam senti atau meter. Kita harus definisikan data, sehingga program itu mengenali ada datanya, P itu panjang, misalkan L itu luas, T itu tinggi. Data itu sudah diketahui. Dalam program ini diketahui ada P, ada L, ada T. Sama seperti belajar matematika, diketahuinya apa saja. Yang ditanya apa, prosesnya apa. Ini data. Tampilan. Kemudian prosesnya apa untuk mencari volume, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini nggak sinkron dengan judul ya. Volume balok misalkan ini. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini proses. Kemudian yang dicetak hasil. Sehingga diketahui volume.
setelah hasil proses. Kemudian itu contoh flowchart ya teman-teman. Sejauh ini contoh flowchart seperti ada yang bingung atau ditanya teman-teman, boleh silakan. Halo? Nggak tidur ya? Halo? Saya nggak dongeng pagi-pagi ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau di Bisa, Pak. kalau di PowerPoint ini nih contohnya nih, menggunakan ini nih. Tinggal dipilih saja nih. Ini proses. Save lagi nih. Nih, apalagi data yang kita cari. Mulai, akan mulai. Ini mulai. Itu berpikir prosedural. Benar ya? Berpikir prosedural. Sejumlah aksi dijalankan secara berurutan. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan langkah-langkah logis. Dan tidak ada yang melompat-lompat. Setiap aksi akan memberikan efek eksekusi tertentu. Setiap aksi. Jadi kalau langkah-langkahnya salah, atau mendefinisikan variabel itu salah, hasilnya akan error, salah. Jika diikuti terus-menerus, aksi ini harus selesai. Ya kan? Sampai selesai. Tidak bisa terus-menerus. Kalau kita buat program, kalau tidak ada output, itu error. Jika diikuti terus-menerus, aksi ini harus selesai. Program prosedural, kita baru belajar pengantar program. Program prosedural atau imperatif, hasil eksekusi program berdasarkan hasil dekomposisi atau aksional, atau permasalahan-permasalahan yang kecil. Setiap aksi ini akan dijalankan secara berurutan. Itu program prosedural. Nah, kalau non-prosedural, itu lawan prosedur atau langkah-langkahnya bisa tidak berurutan. Yang akan kita pelajari di satu semester ini, kita akan belajar pemrograman prosedural dengan langkah-langkah yang terurut dan logis. Ini kebalikan kalau program non-prosedural tidak berdasarkan urutan sekuensial. Contohnya, program deklaratif, program fungsional, ini tidak dibahas di pertemuan ini, di perkuliahan ini. Jadi kalau mau belajar non-prosedural, ini kembali ke setelah teman-teman belajar di prodi ya. Belajar di prodi ini. Ini lanjut, kita akan belajar program. Nah, program ini kan teman-teman tahu ya, program itu terdiri algoritma, langkah-langkah terstruktur yang logis. Suatu program dikatakan program itu ada algoritma atau langkah-langkah terstrukturnya. Kemudian ada data, struktur data, data-data yang diolah, yang didefinisikan, ya data-data yang dicari. Itu yang disebutkan program. Jadi kalau teman-teman semester 1 ada belajar algoritma pemrograman, langkah-langkahnya. Dibuatkan terlebih dahulu variabelnya. Nah, struktur data. Nah, ini struktur data itu data yang kita olah.
Mau kita urutkan data pengantrian nomor urut seperti itu struktur data. Misalkan program menghitung tabungan. Ini masalahnya, kita menabung di bank, setiap tahun pasti ada bunga bank. Ya. Kita menabung berapa persen tabungannya dalam satu tahun. Bank memiliki bunga setiap tahun bertambah. Ya, kan? Teman-teman kalau nabung pasti memiliki bunga. Ini BNI, seharusnya nggak menyebuti nama bank ya. Apa ini contoh saja ya teman-teman. Kalau disebutin Bank Madun, teman-teman bingung. Atau Bank Dani, nggak nyambung. Ini contohnya langsung Bank BNI. Memiliki bunga tabungan 10% per tahun. Saya juga nggak tahu ya berapa persen per tahun bunganya. Ini contoh di modul kita saja. Contohnya kita menabung dalam 10 tahun, dalam 1 tahun 10%. Kita memiliki uang 100.000, maka 1 tahun akan menjadi 110.000. Bertambah. Tahun kedua jadi 120.000. Buatlah program yang menghitung uang kita setelah 1 tahun. Ini program menghitung. Program akan menayangkan uang kita saat ini, kemudian program akan menampilkan uang kita setelah 1 tahun. Program ini ketika kita masukkan uang dalam bank akan tampil di ATM kita, menampilkan jumlah saldo Anda saat ini. Itu program. Kemudian apabila kita cek lagi 1 tahun, ada nggak bunganya? Kalau saya ngelihat dari buku tabungan atau ngelihat dari mobile banking itu, saya cuma ngelihat biaya ATM, penarikan. Ya. Tapi ada juga bunganya. Ada bunga. Contoh eksekusi program menghitung tabungan. Ini contoh programnya. Ini contohnya saja teman-teman, kalau teman-teman ke ATM lah ya. Cek saldo. Mau melakukan penarikan, tarik. Nah, tapi kalau di ATM kita nggak bisa melihat berapa bunga ya teman-teman ya. Berapa bunga, berapa uang yang telah ditarik. Melainkan kalau kita mau lihat itu di mobile banking ya. Di mobile bankingnya. Berapa uang yang masuk. Berapa bunga bulan ini. Biasanya penarikan ADM, penarikan biaya ATM, itu di awal bulan, di tanggal 1 atau di tanggal 2. Uang kita saat ini 1.000. Waduh, kecil amat. Uang kita 1.000, maka tahun depan 1.100. Ya, jadi ini contohnya, kok contohnya kayak gini Pak? Ini contoh dasarnya saja ya teman-teman ya. Contoh dasarnya saja 1.000. Jadi ketahuilah ini nggak kayak gini saja langsung di ATM. Tapi ada prosesnya di balik ini. Ini terlihatnya sederhana, tapi ini terlihatnya 2 baris. Memasukkan uang tahun depan. Tapi jika dalam program akan panjang. Bagaimana program itu dibuat? Logikanya bagaimana? Apa tadi? Bagaimana program dibuat? Logikanya tabungan itu di dalam mesin ATM itu, ini contoh yang menampilkan data ini saja ya. 2 baris ini saja sudah kayak gini nih. Nih. Data yang kita input, jumlah tabungan kita. Kemudian apabila ada bunga, tabungan awal
maka tabungan awal ini dikalikan 10%. Maka outputnya ini algoritmanya. Nah, outputnya nilai kita saat ini, outputnya setelah mendapatkan bunga. Outputnya, masukkan uang Anda, kita nabung. 1.000 rupiah tadi. Maka kita mengetik 1.000 rupiah. Kita tabung. Atau yang kita isi di GoPay. Maka bunganya langsung dikali. Tahun depan akan tampil seperti ini, 1.100. Maka output yang terakhir, saldo setelah tahun depan. Ini contoh program tabungan ya saja. Program tabungan 2 baris tadi. Kalau ATM lebih panjang. Biaya transfernya kemana, ke rekening mana. Ini contoh program tabungan. Program atau algoritma struktur data. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini algoritmanya. Ada input, ada proses, ada output. Itu algoritma. Langkah-langkahnya struktur. Enggak melulu sudah input langsung output. Enggak. Sudah input, tahu-tahu hasilnya naik. Kita nginput, kita nabung 1.000, tahu-tahu hasilnya 1.100. Itu tuyul namanya. Pasti ada proses. Ini yang prosesnya, nilai tabungan awal akan dikalikan dengan bunga. Itu prosesnya. Yang disebut struktur data itu kita mendefinisikan nilai yang kita miliki. Misalkan nilai tabungan awal. Maka program itu harus mampu membaca yang namanya kata-kata nilai. Membaca satuan atau mata uang. Itu struktur data. Kalau programnya tahu nilai, kalau nggak ada struktur data, dia error. Kita nggak mendefinisikan nilai itu uang atau mendefinisikan bunga, itu error. Nah, begitupun dengan jika dimasukkan dalam pemrograman C++. Nah, ini ya. Teman-teman kalau dibuatkan dalam contoh program C, bahasa C++, maka input, ini algoritma yang awal ya. Kita menginput nilai rupiah, uang. Maka ini prosesnya dikalikan 10%, maka kita dapat mengetahui nilai hasilnya. Ini baru tanda panah ini mengarah ke bahasa pemrogram. Ini ya teman-teman, codingnya. Coding untuk bahasa pemrograman C++. Nah, jadi C++ ini mengenali CIN. Ini CIN ini bukan cinta, bukan? Konsol input. Nah, maksudnya selalu ditandai CIN, kemudian tanda lebih besar ini 2, ya, mengarah ke nilai. Selalu seperti ini, menuju ke situ. Itu berarti inputkan nilai. Kemudian proses. Jadi CIN ini tidak perlu kita definisikan karena CIN out ini sudah dikenali bahasa pemrograman C++. Ya. Dan selalu diakhiri dengan titik koma untuk mengakhiri pada baris tersebut. Jadi selama program itu panjang, kalau tidak diakhiri dengan titik koma, error. Kalau bahasa C++. CIN, nilainya berapa? Titik koma. Prosesnya apa? Setelah nilai ini didefinisikan, input, nilai ini prosesnya dikalikan dengan 0,1. 10% kan 0,1 ya. Diakhiri dengan titik koma. Berarti ini baris prosesnya. Cout, ini outputnya. Cout.
Cout ini C, bahasa C, out ini keluar, tampilan keluar setelah diproses. Maka tampilannya ininya nggak boleh tertukar seperti ini. Cout-nya kemudian ada tanda seperti ini. Apa ini namanya? Lupa. Maka akan menampilkan nilai saat ini setelah diproses. Cout ini dikenali oleh komputer. Dikenali oleh bahasa pemrograman C++. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan lagi cout-nya apa dan diakhiri titik koma. Itu contoh C++. Ya. Beda bahasa pemrograman, beda juga konsulnya ya. Ini kalau bahasa Pascal tidak mengenal cout ya, langsung readline akan membaca dari hasil ketikan keyboard. Kita tidak perlu lagi mendefinisikan readline-nya. Yang kita definisikan adalah nilainya, nilai RP-nya saja. Prosesnya ini. Kalau kita buat C-in, C-out di Pascal, error. Karena dia tidak mengenal C-in, C-out di Pascal. Jadi beda bahasa pemrograman, beda konsul yang dia kenal. Ya teman-teman, konsul yang dia kenal. Ya. Kalau C++, konsul yang dia kenal, C-in, C-out. Konsul Pascal, readline. Tapi algoritmanya sama, logikanya sama. Bahasa Fortran, sama. Read, dia membaca. Print, dia menampilkan nilai, menampilkan output, mencetak. Dan selalu kalau Fortran ini dikasih bintang, koma, bintang, koma. Nah, dalam proses dia baru dikasih titik koma. Nah, tanda bintang ini nggak ada di Fortran, bahasa Fortran. Mengindikasikan keluaran atau masukan, input atau outputnya. Kalau proses tidak perlu. Kalau dia diproses ada bintang ini prosesnya ini operator perkalian. Kalau di sini dia membaca. Ini bahasa C++. Itu yang kita buka ini. Awalnya ini potongan di isi dari program ya teman-teman. Ini tidak 3 baris. Program itu dalam satu program full C++ itu pasti ada integer main, empty main atau include. Kemudian kita definisikan data, sehingga bahasa program ini kan dia tidak mengenal nilai RP. Nilai RP itu tidak dikenali oleh C++. Sehingga kita harus mendefinisikan datanya. Tipe datanya apa? Integer. Titik koma. Setelah dia mengenali nilai, kata-kata nilai ini, nilai RP ini dikenali oleh bahasa C++, baru kita ke baris berikutnya. Inputkan nilai 1000. Outputnya, prosesnya, nilai tersebut, nilai setelah diproses, setelah dikalikan dengan 0,1 atau 10%, baru kita dapat mengetahui nilai akhirnya. Nilai RP yang telah didefinisikan. Return, ini agar tidak mengulang. Jadi kalau di C++ kita int, kita buat datanya, nama datanya ini juga kita buat cout atau return, dia error. Jadi kata-kata main, kata-kata return, cout, ini kata-kata dasar yang dikenali oleh bahasa pemrograman C. Ya. Jadi kita kalau mau buat definisi data, mendefinisikan data, cari
nama data yang tidak dikenali C++. Data baru. Karena kalau yang urut data-data yang telah dikenali ini termasuk kode programnya, kode program intinya. Seperti itu. Begitupun dengan Pascal. Kalau ini kode C++, Pascal seperti ini. Dia harus mendefinisikan integer. Kita sebutkan dulu datanya, baru kita sebutkan tipe datanya. Ini baris untuk buat mendefinisikan data. Begin. Prosesnya apa? Badan programnya. Dia membaca data atau data yang kita input. Ini baris yang berikutnya, ini prosesnya. Kemudian outputnya menampilkan. Jadi ini kode program Pascal. Hasil kode program C++, Pascal, Fortran. Ini hasilnya seperti yang di awal tadi, teman-teman. Hasilnya cuma menampilkan ini. Panjang-panjang kok, tampil hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini saja. Oke, kita belum absen ya, teman-teman ya. Begitupun dengan Fortran. Nah, begitupun alurnya, teman-teman, dalam program. Kita buat compile source code-nya atau kode program, coding-nya. Coding, kita kode menggunakan aplikasi. Kemudian di compiler. Di compiler itu dicek atau di running, error atau enggak. Objek program, apabila programnya sudah jadi, ada link code-nya. Objek program siap dipakai, linknya. Atau diekstrak file exe, sehingga kita bisa tinggal install saja. Next. Contoh programnya menggunakan C++, include. Ini nggak boleh nggak ada. Padahal program inti dari program itu ini input, ini proses, ini output. Tetapi ini harus ada. Ini mendefinisikan tipe datanya. Hasilnya seperti ini saja programnya. Data yang diinput, data hasil proses. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Teman-teman, bagaimana? Halo? Ya, Pak. Ada yang ditanya? Oh ya, saya buat absennya. Silakan. Absensi perkuliahan. Empat ya. DPP 44. 49. Salah ya? DPP 49, Pak. Silakan di absen. Ada yang nggak bisa absen, teman-teman? Ada, Pak. Ada yang nggak bisa pakai pocket, Pak. Kenapa, nak? Masih belum bisa emailnya ya? Siapa yang nggak bisa? Oh iya, saya buat di absensi pertemuan pertama ya.
ketukar ya. Gak apa-apa. Nanti absen yang kemarin saya pindahkan di hari kedua. Oke. Yang biru ini yang belum absen. Ada lagi teman-teman yang ditanya? Ada yang ditanya sejauh ini? Materi kita hari ini? Pak, Ya. izin bertanya, yang sepoket absen di mana? Siapa? Gimana? Untuk Yang nggak bisa pocket ya. saya. Siapa namanya? Raihan Raihan. NIM 12014. Saya juga, Pak. Oke, coba ya. Saya juga nggak bisa pocket, Pak. Banyak ya, lumayan. Raihan Al-Ghifari ya? Iya, Pak. Ya. Oke, sudah. Siapa lagi nih? Almaratu, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Sat- Pak. Ya, satu-satu ya. Coba. Saya panggil dari awal aja lah ya. Biar enggak ini. Mestinya di awal perkuliahan ya. Rauli Sipakar. Ada? Jadi mohon maaf teman-teman ya apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Rauli Sipakar ada? Andika Rizky Ramadan. Ada? Andika Rizky Ramadan. Ada, Pak. Ada. Oke, yang bisa absensi. Waduh, lama nih. Dia refresh ya. Setiap kali Pak nekan tombol hadir, dia refresh, memperbarui data. Muhammad Rozin. Muhammad Rozin? Hadir, Pak. Oke. Waduh, lama ya prosesnya. Kemudian Astari. Astari ada? Ada ya? Oke. Ada. Nuroni. Nuroni. Ada? Nuroni? Mila Oktaviani. Hadir, Pak. Nuroni hadir, Pak. Hadir. Nuroni ya? Oke. Nabila Mutia. Nabila Mutia. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Sekar Ayu Maharani. Sekar Ayu. Ilham Cesar. Hadir, Pak. Ilham Hadir, Pak. Cesar Erlangga. Oke, Sekar Ayu. Sekar Ayu Maharani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Adi Sulaksono. Adi Hadir, Pak. Tara Nadani. Tara ada? Tara Nadani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Hans Timothy Nggak ada, Pak, orangnya. ada. Sapira. Pak, Ya, ini saya Raulis hadir, Pak. Soalnya tadi saya udah coba pocket, apa belum masuk ya, Pak ya? Rorisman ya. Iya, Pak. Oke, nanti Pak Pak absen dari awal aja ya. Ya, yang belum ya. Tinggal disimak Iya, ya. Pak ya. Hans Timothy ada ya. Sapira. Hadir, Alipinda. Pak. Hadir, Pak. Oke. Tania. Hadir, Pak. Hadir. Andre. Hadir, Pak. Andre Bantoro. Hadir.
Hadir, Pak. Oke. Nyi Komang. Nyi Komang Adinda. Hadir Pak. Oh, hadir. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Oh, nggak apa-apa. Almaratu Solehah. Hadir Pak. Mana yang soleh? Fitria Rahmani. Hadir Pak. Hadir Pak. Siapa lagi nih? Anissa Kurnia Putri. Hadir Pak. Oke. Mutiara Agustin. Hadir Pak. Febriarta. Hadir Pak. Oke. Nur Amalia Destika. Ada Pak, tadi katanya sinyal. Oke. Saya aja lah. Nepa Fitriani, ada? Hadir Pak. Hadir. Tribuana. Ada? Tribuana Tara. Ada? Sudah tidak diterima Pak. Oh ya. Terima kasih. Dira Okta. Erlinda. Hadir. Oke, siapa lagi yang belum? Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang merah ini yang sudah absen. Saya ulangi saja ya, walaupun dia tidak ada. Tribuana Tara. Kemudian sudah semua. Hans Timothy. Dan Rauli Sipakar. Hadir Pak. Rauli ya? Iya Pak. Rauli Pak. Oke. Selebihnya sudah absen. Terima kasih. Kenapa nih yang belum bisa pocket nih? Silakan tanyakan ke ini tuh, teman-teman. Tanyakan ke LTPB. Kalau Rata-rata pengguna iOS biasanya nggak bisa Pak. saya kira nggak bisa menggunakan emailnya. Jadi nggak bisa pocket atau nggak bisa siakat. iPhone ya. Oke lah. Nggak apa-apa nih kalau mau beli lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini ya pertemuan kita. Sehat terus, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita rame-rame nggak apa-apa loh di grup itu. Teman-teman chat tapi bukan buka lapak ya. Ada yang jualan sepatu, jualan baju, jualan jilbab, nggak. Ya, bahas seputar perkuliahan boleh di grup itu ya. Atau masalah galau-galau nggak boleh di grup. Kalau masalah seputar perkuliahan, materi, nggak apa-apa, silakan. Ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sehat terus, sampai berjumpa di minggu depan. Sehat terus ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Wih, anak kucing itu. Kamu beli di mana, Dek? Jauhan kamu di jalan. Oh iya. Baik.